Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rita Sandra, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi supervisi akademik di kelas. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Murti Sabto Wahyono, guru IPA SMK Negeri 4 Padalarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Bu. Iya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak, sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas. Ataupun saya melakukan supervisi akademik. Jadi tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Pak? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Karena itu Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya ajukan pada Bapak. Yang pertama mungkin berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri apa nih yang hendak ingin Bapak capai di proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi ini capaian kelima untuk materi di proyek IPAS Skala Bumi dan Antariksa. Yang akan kita bahas adalah tentang konektivitas ruang dan waktu. Tapi karena udah pertemuan keempat, berarti submaterinya tentang kerjasama antar negara. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti di pekan depan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Ini masih C1 gitu ya. Terus peserta didik yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam hubungan bilateral, regional maupun multilateral. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah 8 negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Karena kita bagi 8 kelompok, jadi kita cukup 8 negara saja yang akan bekerja sama dengan Indonesia dalam literasi digitalnya nanti. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan 8 negara yang bekerja sama dengan Indonesia, baik nanti pemerintahannya, bentuk pemerintahannya, keadaan penduduk, terus nasional produknya, sampai sumber daya alam yang dimiliki negara itu atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara itu yang bisa mengimbas untuk kemaslahatan kebaikan untuk negara Indonesia ini. Selanjutnya adalah yang kelima, peserta didik dapat memecahkan persoalan tentang hubungan kerjasama dengan Indonesia. Jadi di akhir pembelajaran nanti ada kuis yang diambil dari yang mereka presentasikan. Di situ ada hubungan kerjasama antar 8 negara ini lewat aplikasi Quizizz seperti itu. Baik Pak, jadi ada 5 tujuan pembelajaran ya Pak yang ingin dicapai. Nah, untuk area pengembangannya sendiri apa nih Pak untuk mencapai 5 tujuan pembelajaran tadi? Nah, area pengembangan peserta didik ya Bu. Betul. Ya, karena namanya belajar otomatis yang dikejar pertama adalah knowledge-nya, pengetahuannya, terus keterampilan. Karena kita kurikulum merdeka, otomatis menggunakan profil pelajar Pancasila, di mana mereka harus bisa bekerja sama dan bergotong royong, berkebinekaan, mereka harus toleransi juga, berpikir kritis juga, mereka harus sekreatif mungkin bisa mengembangkan hasil temuan mereka dan dipresentasikan di depan kelas bersama teman-teman. Gitu. Baik. Jadi aspek yang ingin dicapai untuk area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya mendengar nih Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di dalam kelas, seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun model pembelajarannya. Seperti apa nih Pak?
Untuk strategi pembelajaran karena menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi ada 3 ya, diferensiasi konten, proses maupun produk. Yang kita kejar yaitu pertama berdiferensiasi konten. Jadi anak nanti diberi konten yang berbeda, negara-negara yang berbeda, lalu mereka akan menjabarkan negara-negara tersebut dari kedudukan letak geografisnya, kependudukannya, bahkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Terus untuk proses bervariasi, jadi ya kita akan kejar dengan deadline, dengan waktu. Setiap kelompok itu harus punya dapat diberi waktu 20 menit untuk menyelesaikan presentasinya itu. Setelah 20 menit baru kita undi dengan aplikasi Spin biar mereka bersemangat juga. Jadi 8 kelompok ini akan siap ready dalam pembelajaran di waktu yang sama. Jadi tidak ada yang saling menunggu. Jadi harus ready begitu selesai mereka akan tampil seperti itu. Strateginya masih project based learning ya. Jadi model pembelajarannya project based learning, tapi ya itu untuk di tugas akhir. Karena proyek IPAS berarti semuanya mau portofolio maupun produk yang akan diberikan adalah sebuah kerja sama atau proyek seperti itu. Ada lagi? Ya, cukup menarik soalnya strategi pembelajarannya luar biasa. Baru rencana ya Bu? Ya, pastinya banyak butuh media pembelajaran yang banyak ya. Apa saja yang Bapak gunakan selain laptop, kemudian untuk memaparkan ke siswa gitu. Ya, media pembelajarannya yang klasik juga kita pakai karton, gunting, lem, karena nanti anak itu diberi puzzle berupa peta negara, dia nggak tahu negara apa ini. Nah, dari itu akan digabungkan si puzzle ini, begitu dapat petanya, tahu negaranya, baru mereka harus running literasi dari untuk isi konten materi yang akan dipresentasikan. Otomatis butuh HP juga untuk nanti mencarinya sumbernya itu. Terus di akhir pembelajaran kita pakai tulis, pakai HP Android ya, paling tidak kalau sudah kontak kita pakai PowerPoint. Kreatifnya mereka dalam menyampaikan nanti materi yang mereka dapatkan seperti itu. Baik Pak, kira-kira nih kapan akan melaksanakan proses pembelajaran Ya insya Allah pekan depan kita siap, berarti di kelas ini? di kelas 10 TJKTA setelah istirahat pertama jam 10 sampai jam 4. Baik Pak. Ya, nanti hari tersebut insya Allah saya akan datang ya Pak. Benar ya, janji ya datang Bu. Untuk melakukan supervisi di kelas, ya untuk melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran Bapak di kelas. Dan setelah selesai nanti kegiatan supervisi, nanti akan Anda dihadiri oleh pengajar praktik ya Pak. Jadi nanti mungkin Bapak Oh iya, ada sedikit yang berbeda. Jadi kalau selama ini yang anak sampaikan, audiensnya ketika anak mempresentasikan nanti ada diskusi sedikit antara peserta presentasi dengan yang dipresentasikan. Berarti ada 2. Nah, kalau sekarang yang nanya itu yang di bawah menanya yang di atas. Sekarang kebalik, sekarang yang di atas itu akan memberikan pertanyaan kepada peserta. Yang tampil akan memberikan pertanyaan kepada teman-temannya. Dan siapa yang bisa menjawab, mereka akan diberi reward untuk 3 penanya yang benar gitu ya. Luar biasa. Pasti sudah dipersiapkan dengan baik ya Pak. Insya Allah. Ya, sebelum kita akhiri nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita praobservasi ini Pak? Untuk praobservasi ini berarti saya harus prepare persiapan semaksimal mungkin, baik di beserta anak, peserta diri, dan saya sendiri otomatis yang akan dilihat oleh Bapak Ibu observer. Insya Allah pada pengajian 4 Januari nanti kita siapkan semuanya, semoga terrealisasi dengan baik.
lancar ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia dalam percakapan observasi bersama saya. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas yang sudah direncanakan nanti. Demikian percakapan observasi kita hari ini, dan insya Allah ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Profesor Yono. Kita pertemuan ketiga, betul? Betul. Yang tidak hadir hari ini siapa? Jaki. Agnia, Agni Sukti. Akbar, Ayla, Aziz. Ini Bapak pernah sempat baca di newspaper Koran Kompas 2008. Di situ ditulis your present is presence for you. Kata present tahu? Apa present itu? Present tense, bahasa Inggris itu ya. Present itu artinya hari ini atau sekarang. Present itu artinya hadiah. Tulisannya sama, present dan present. Ya. Kehadiranmu adalah hadiah buatku, guru. Dan kehadiranku guru adalah hadiah buatmu, siswa. Jadi kalau kita saling hadir menghadirkan, versi hadisnya antum su'ala fil ard, kita tuh saling memberi hadiah. Enggak cuma hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang tua kalian. Ketika kalian datang ke sekolah, menggugurkan kewajiban kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa, itu adalah hadiah untuk orang tua kalian. Bayangkan yang tidak hadir ke sekolah dari rumahnya berangkat, ternyata tidak memberi nama baik atau hadiah untuk ibu bapaknya. Paham? Bisa? Terus dan sekarang kita bahas tentang kerjasama antar negara. Oke, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat menjelaskan kerjasama bilateral. Jadi kemarin kita belajar tentang IPA, sekarang kita belajar tentang sosial. Halo, apa itu kerjasama bilateral? Bilateral didik dapat menunjukkan negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Cung, ada yang tahu negara mana aja yang bekerja sama dengan Indonesia? Hah? Korea Selatan, Cina, Jepang. Ada 83 negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Lalu 80 lagi ada? Amerika? Iya, Amerika. Apakah kita bekerja sama dengan Israel? Enggak. Yakin? Yakin. Nanti kita lihat apakah ada atau tidak ya. Terus peserta didik dapat menelaah 8. Bapak akan memberikan 8 negara. Nanti akan pelajari dari negara itu apa yang bisa dibuat kerjasamanya dengan Indonesia. Ya. Tentu ada puzzle-nya dulu. Terus dari situ kita akan mempresentasikan. Terakhir akan memecahkan masalah yang berhubungan dari 8 negara tersebut. Berarti ada kuisnya ya di ending dari pertemuan hari ini. Selanjutnya, ini profil pelajar Pancasila karena kita kurikulum merdeka yang akan kita pakai adalah tentang gotong royong. Berarti kerjasamanya. Saja buat timbuk. Silakan buat 8 kelompok. Ketua kelompoknya silakan ke depan. Di sini ada 8 peta negara. Kalian susun, kalian gunting, tanda-tanda dalam karton. Lalu seperti di tampilan, kalian akan membahas bentuk negaranya seperti apa, siapa presidennya, letak geografisnya, keuntungan sumber daya alamnya, jumlah penduduknya, mayoritas agamanya,
kerjasama dalam bidang apa aja dengan Indonesia ya. Terus gross nasional pendapatan per kapita setiap negaranya, setiap marketnya dapat apakah berbeda dengan Indonesia gitu kan ya. Waktunya hanya 20 menit. Setelah 20 menit kalian punya nanti kita spin, kita kocok siapa yang tampil pertama. Jadi semua harus standby setelah 20 menit. Paham? Paham? Bisa? Oke. Ya, bisa dimulai presentasinya. Ada 8 kelompok, semuanya harus siap dan ready. Kita spin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kelompok akan tampil hari ini? Kelompok Evan Tabian. Silakan teman. Menghadap ke depan semuanya. Oke. Siapa mau membukanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya siap? Ini ada kuisnya. Yang kuis bisa menjawab dari temannya dapat berapa apa? Ada 3 makanan. Mangga. Mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Evan Tabian. Saya Abdi Jasen Kemal, Darah Bagian. Saya Abdi Rahayu. Saya Angga Jaksa. Dan di sini kami akan mempresentasikan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan scan barcode-nya dulu. Masuk. Udah? Klik. Masuk ke quizzes. Sip, isi. Bisa masuk? Tadi. Yang dari jauh kurang. Ada 10 pertanyaan yang berhubungan dengan hubungan kerjasama dari negara-negara yang kalian
mulai buat karakternya sendiri. Saudara bisa teman karakternya di bawah. Sudah semua? Bentar satu. Sudah? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bersilakan orang. Kalau close QR code-nya baru bisa melihat berapa yang sudah daftar. Oke? Ada aku juga. Are you ready? Belum, Bisa nggak? Kita masuk. Udah ya? Kalian mulai pilih avatarnya masing-masing. Oke. Siap? Siapa yang bisa mengucap duluan nanti dapat hadiah. 3 orang ya. Siap? Ayo untuk pelajaran hari ini. Oke? Iya, karena belum sempat Pak. Mulai Kak. Oke ya. Nah, good. Gitu kan? Ayo, siap. Jawab pertanyaannya. Ini mau spot di slide. Baca dengan benar. Oh, aku sudah dapat 100 poin. Baca dengan udah jangan itu fokus pada apa yang kamu. Yakin? Nama bonas. Oh, Siapa yang pertama? Ayo, baca dulu. Soalnya nggak terlalu suka. Ayo dong. Ini apa ini? Ayo Rezan, ketiga nih. Hafil Akbar kedua. Dibaca. Ini apa ya? Delay ya, buat sinyal. Ini nama dia ih. Dia ke dia. Kalau nggak salah. Enggak apa yang tadi? Apakah dampak? Ya, next ya. Oh belum, ini dia juga.
Ayo. Tinggal satu pos lagi. Nah, ya Pak, akbar pertama. Balik itu akbar. Akbar Asyad. Nah, bener akbar. Nah, Rizky Muhammad Aditya Akbar. Rizky aja. Nanti bisa dilihat ya. Oh, ya. Ya, terima kasih. Kita closing ke refleksi. Ya, dari pembelajaran yang kalian bahas tadi, presentasikan, ini motif kerjasama antar negara itu ada 3. Yang pertama, ada kepentingan nasional, kayak Indonesia kerjasama dengan Jepang, tadi di bidang khususnya listrik, karena kita butuh sumber daya manusia yang mengetahui tentang teknologi listrik. Makanya orang-orang Jepang dikirim ke Indonesia untuk memperbaiki struktur atau infrastrukturnya listrik yang ada di Indonesia. Contohnya di Kawah Kamojang itu banyak peralatan listrik atau terminal listrik, gardu-gardu listrik yang dibuat oleh orang-orang Jepang. Kita hanya pekerjanya, tapi teknologinya dari mereka. Yang kedua, menjaga perdamaian. Batas negara wilayah Indonesia kan luas kan ya, otomatis butuh infrastruktur alat perang yang bagus. Maka perlu kerjasama. Kemarin Prabowo membeli pesawat di mana? Turki kan ya, itu untuk menjaga wilayahnya. Terus kesejahteraan ekonomi, otomatis kita nggak bisa impor terus dong. Untuk kalau beras yang ada di Indonesia tidak bisa memberi makan rakyatnya, maka kita harus mengimpor beras dari negara lain, contohnya dari Vietnam atau dari Thailand. Perlu kerjasama dan mereka akan mendapatkan sesuatu yang dari Indonesia juga, berupa apa? Pendidikan di Indonesia lebih bagus daripada Thailand dan Vietnam, seperti itu. Oke. Jenis kerjasama tadi udah ada 3, apa aja? Kalau multilateral berarti levelnya banyak, ya bisa KTT, bisa APEC, bisa PBB. Kalau regional berarti wilayah yang dipakainya, paham? SEA Games, ASEAN atau IMO itu kerjasama di dalam bidang satu kawasan Asia Tenggara. Juga termasuk kerjasama bilateral yang kalian pelajari tadi. Ini tugas untuk selanjutnya, kita akan membuat produk berupa peta dari yang kalian kerjakan tadi. Jadi persiapkan alat dan bahannya. Kita pakai bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Ada bubur kertas, biasanya dari koran. Sekarang nggak ada koran kan ya? Dari kertas bekas disobek-sobek, nanti dibuat bubur, nanti kalian buat, diwarnai. Terus Bapak inginnya detail, kalau bisa ada teknologi lampunya atau teknologi yang bisa bahwa produk kalian itu berbeda daripada anak TK atau anak SD. Bisa kayak gitu. Paham? Oke. Terima kasih atas semuanya. Semoga kalian bisa sukses di kemudian hari. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampahnya dibuang di tempat. Baik, bertemu kembali dengan saya
saya Rita Sangra, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dan saya tidak sendiri, ditemani dengan Bapak Murti Sabto Wahyono. Apa kabar Pak? Ya Pak, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah berlangsung. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak berkaitan dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan sebelumnya Pak? Sesuai dengan skenario, cuman ada beberapa yang miss mungkin ya, karena bukan survei, terutama di bagian pengelompokan karena kelasnya kecil, harusnya bisa agak jarak. Kemarin di lab TKJ ya, di lab TKJ jadi anak berdesak-desakan ketika mengerjakan tugasnya seperti itu terus. Kaget nggak Pak? Karena pertama aku biasa ya sih. Lumayan kaget, biasa diobservasi sama kepala sekolah, sekarang sama guru sejawat, rekan sejawat. Ya mungkin kita juga tidak mau dinilai jelek sama teman sejawat. Harus persiapannya harus lebih matang lagi. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan kembali Pak bagaimana area pengembangan di kelas dan tahapan pembelajaran yang dilakukan pada saat di kelas. Iya, area yang dikembangkan ada dua ya, psikomotorik sama intelektual atau IQ, pengetahuan. Jadi pertamanya saya membuat kelompok dulu. Ada 8 kelompok, dari anak dari 36 bagi 8. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Nanti mereka berkolaborasi, literasi, terus bergotong royong ya, yang ada di beraktivitasnya secara ya kreatif mungkin, diberikan masalah berupa puzzle peta suatu negara. Nanti negara itu akan jadi mereka presentasikan bahwa negara-negara ini adalah yang bekerja sama dengan Indonesia. Nah, sumber dayanya atau teknologi apa yang bisa diserap oleh Indonesia. Otomatis mereka harus dikejar dengan waktu karena singkat, 8 kali 20 menit ya hampir 3 jaman ya 3 jaman. Jadi mau nggak mau mereka harus kejar waktu itu. Belum nanti akhirnya kita tes IQ mereka, pemahaman mereka tentang apa yang mereka dapat dari presentasi itu, yaitu berupa quiz melalui quizzes kemarin seperti itu. Itu untuk pengetahuannya gitu ya? Iya. Kalau untuk psikomotoriknya? Psikomotoriknya ya tadi ada kolaborasi kan, kerjasama, ada beraktivitas, ada berani mengungkapkan hasil temuan mereka. Jadi kenapa pakai karton kemarin tidak pakai PPT atau PowerPoint, karena disinyalir anak tidak original ketika pakai PPT. Mereka ngambilnya dari Canva, udah ada kontennya. Tapi kalau kita pakainya karton, mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, terus saling kerjasama mencari yang harus ditentukan seperti sumber daya alamnya, gross national produknya, kependudukannya, iklimnya, batas negaranya, seperti itu. Baik, ya Pak, ada nggak sih kendala yang dihadapi saat pembelajaran di dalam kelas gitu? Kendalanya ya mungkin ya anak berseliweran sana sini ya, nggak terarah karena ruangannya sempit gitu. Ada 8 berapa 36, terus waktunya terbatas, kita karena memang dibatas gitu ya, waktunya di target sesuai dengan waktunya. Terus kalau udah beres mereka harus selesai dan siap presentasi di waktu yang sama, baru nanti kita undi siapa yang presentasi duluan. Nah, keterbatasan itu membuat mereka jadi stres. Ada yang bilang, Pak, tulisan kami jadi jelek gara-gara waktunya terbatas gitu kan ya. Itu jadi masukan gitu kan. Terus ada yang, Pak, petanya sobek ya. Ya mau nggak mau harus diselesaikan gitu. Dan jadi ya mungkin untuk di pembelajaran selanjutnya harusnya agak lebih simpel gitu peta yang akan mereka kerjakan. Baik, jadi itu jadi rencana ke depan mungkin ya Pak, untuk persiapan yang lebih baik dan penentuan ruang materi yang lebih mudah untuk
disesuaikan dengan kondisi keadaannya Pak. Ya Pak, nih kira-kira kapan nih rencana ke depan untuk merealisasikan apa yang Bapak rencanakan? Ya kebetulan Februari ini kurikulum mengganti blok menjadi blok baru, jadi saya akan coba pada tanggal 20 Februari dengan pembelajaran yang sama, sistemnya sama, apakah bisa lebih optimal di kelas 10 pemasaran B kalau nggak salah ya. Di sana nanti kendalanya kondisi 10 pemasaran B itu banyaknya perempuan, cowoknya cuma 4 gitu, jadi bakal sedikit recoknya gitu. Ya nanti kita coba apakah lebih optimal, pasti akan ada ditemukan kendala baru lagi. Ya, semoga bisa tercover dan bisa bagus hasil untuk hasil presentasi atau observasinya. Baik Pak, semoga terrealisasi ya Pak di depannya. Wah, terima kasih banyak nih Pak. Ya Pak, dengan kita tadi percakapan sudah kita lampaui, itu adalah bagian dari rangkaian terakhir supervisi akademik yang kita lakukan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari supervisi ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan realisasi ke depannya bisa berjalan lancar dan sukses Pak. Terima kasih banyak. Ya baik, rangkaian kegiatan supervisi akademik telah dilalui. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.